Bapak-bapak, ibu-ibu, serta saudara-saudara sedama yang saya hormati, Namo Buddhaya. Terima kasih atas kehadirannya, dan pagi ini marilah kita akan merenungkan kembali ajaran Sang Buddha. Sebelumnya tentu kita bersyukur bahwa kita telah melewati acara pemilu kemarin dan berlangsung dengan aman, dan tentunya ada pemenang. Biasanya kepada para pemenang kita berkata, kalau sudah menang jangan sombong gitu. Nah, kesombongan inilah yang menjadi topik kita pada hari ini ya. Sudah menang jangan sombong. Tapi kita sendiri tentu mempunyai kesombongan ya. Apakah ada di antara Pak Hardin yang tidak mempunyai rasa sombong dalam hati? Ada enggak? Saya sama sekali tidak pernah merasa sombong atau merasa lebih atau merasa bangga dengan diri saya. Ada enggak yang begitu? Enggak ada ya. Jadi dalam hati pasti ada rasa sombong. Kalau saya tanyakan, lebih mudah mana menghilangkan nafsu indria dan menghilangkan kesombongan? Ya. Saya ulangi ya. Lebih mudah mana menghilangkan nafsu indria dan menghilangkan kesombongan? Lebih mudah menghilangkan nafsu indria. Jadi kesombongan lebih susah ya. Nah, kata sombong itu dalam bahasa Pali disebut mana ya. Mana itu dari kata man ya. Jadi berarti mengukur atau membandingkan. Jadi kalau kita sudah membandingkan ya, itu sudah kesombongan ya. Jadi misalnya orang itu bisa sombong karena kelahiran, yang disebut jati mana. Kalau di sini barangkali kelahiran tidak begitu menjadi kesombongan ya. Kan jarang di sini ada anak raja, nggak ada kan sini ya? Ada anak raja kan di sini? Nggak ada kan ya? Kalau anak orang kaya sih banyak kali ya. Tapi anak raja kan jarang. Jadi keturunan di India itu keturunan sangat berarti karena ada kasta. Jadi ada golongan Brahmana, golongan ksatria, golongan ksatria itu artinya raja-raja bangsawannya. Brahmana itu para pendeta. Lalu ada kasta Waisya itu pengusaha ya. Dan kasta Sudra itu yang pelayan-pelayan. Dan ada lagi yang tidak berkasta, kaum paria, itu namanya outcast, jadi kasta yang terbuang. Jadi di sana waktu itu mungkin sampai sekarang juga masih ada sisa-sisanya. Kalau sudah jadi putra Brahmana, dia akan dihormati dan selamanya jadi anak Brahmana, walaupun orangnya tidak pandai. Kalau jadi anak raja, ya apalagi ya gitu. Jadi pangeran terus kan, sampai mati juga tetap pangeran walaupun bodoh gitu ya. Tetap pangeran. Jadi kesombongan karena kelahiran itu sangat besar dulu di sana di India. Jadi kalau kastanya beda itu tidak boleh menikah. Ya. Karena sangat bangga, sangat sombong dengan kastanya itu. Bahkan kalau misal orang yang kasta tinggi sangat sombong dan sangat menghina orang yang tidak berkasta, kaum paria. Sampai-sampai orang yang kastanya tinggi tidak boleh kena bayangan orang yang tidak berkasta itu. Dia kena bayangan saja gak boleh. Itu saking sombongnya itu. Kadang-kadang karena merasa sangat tinggi, kalau ada orang kasta paria datang diusir
diusir. Jadi itu karena kelahiran. Belum lama saya baca. Ini tidak untuk menjelekkan satu itu ya, tapi ini karena kebanggaan, kesombongan karena kelahiran. Ya. Ini cerita Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi waktu itu sekolah ya, di Afrika Selatan. Dia orang India, ya, kulit berwarna. Nah, dia sekolah di sana, terus tertarik dengan ajaran. Ya, ini ngomongnya pelan-pelan ya, tapi ini kenyataannya. Mengajarkan kan semua orang sama, ya semua orang sama. Tapi karena politik apartheid, ya politik apa ya apartheid ya, warna kulit. Jadi suatu kali dia ke suatu tempat, ya. Untuk kebaktian, tapi ditolak. Oh, kalau kebaktian untuk yang kulit berwarna nanti, katanya. Sekarang untuk orang kulit putih, katanya. Jadi di kalangan orang Barat juga begitu, merasa bahwa orang kulit putih itu karena kelahirannya lebih tinggi daripada orang kulit berwarna. Ya kita kulitnya setengah berwarna kali ya. Ya hitam kagak, putih kagak gitu ya. Namanya kita berkulit kuning, ya. Kalau orang Amerika kan berkulit putih, orang negro berkulit hitam, kita berkulit setengah mateng, ya. Jadi hitam tidak, ya putih juga tidak, kuning kita ya, kulit kuning. Ada lagi yang berkulit coklat, ya. Kita ya kalau kue sih baru dipasak sebentar di oven udah dicabut gitu, jadi kuningnya tanggung, ya. Kalau kematangan hitam, angus, ya. Nah jadi dia jadi bengong juga ya. Katanya manusia sama. Kok gara-gara kulit saya berwarna dibedakan? Itu karena kesombongan kelahiran. Orang kulit berputih merasa lebih hebat daripada orang kulit berwarna. Ya mudah-mudahan kita tidak begitu. Dan inilah yang memang ditentang oleh Sang Buddha. Sang Buddha tidak membedakan kelahiran. Siapa saja boleh menjadi biku, walaupun pengemis. Ya, siapa saja boleh menjadi biku walaupun pengemis. Dan setelah menjadi biku, maka yang dilihat bukanlah dia lahir sebagai apa, tapi dilihat siapa yang lebih dulu jadi biku dan kebijaksanaannya, kesuciannya, bukan kelahirannya. Jadi Sang Buddha sejak awal sudah tidak menyetujui kesombongan karena kelahiran. Ya. Kalau sudah jadi biku, semua sama, walaupun tadinya dia pengemis, ya, walaupun tadinya tukang cukur. Kalau sudah jadi biku, sama. Dan biku yang lebih muda harus menghormat biku yang lebih tua, walaupun biku yang lebih muda, yang lebih muda itu kebikuannya tadinya adalah pangeran. Sedangkan biku yang lebih tua itu sebagai biku adalah seorang biasa. Ya. Itu kesombongan karena kelahiran. Ya. Beruntung kita sini tidak banyak pangeran, jadi tidak ada yang sombong barangkali ya, karena lahir sebagai anak raja. Kemudian kesombongan karena yang umum lah ya, kekayaan. Disebut dana. Ya dana itu harta ya, bukan dana berarti kita berdana, ya dananya pakai H. Jadi dana berarti harta ya. Jadi dulu ada seorang hartawan zaman Sang Buddha, Danan Jaya. Danan Jaya itu hartawan ya. DH ya, Danan Jaya. Jadi dana itu artinya harta, tapi kalau dana DANA itu adalah sumbangan. Nah ini dana mana? Kesombongan karena kekayaan. Ini yang umum di masyarakat. Kalau seseorang kaya, dia akan sombong, merasa dia lebih hebat daripada yang lain.
Ya. Kalau orang yang kaya sombong, pantas nggak? Masyarakat bilangnya begitu emang. Kalau orang kaya sombong itu bisa ditoleransi, gitu kan? Kalau Ahok bilang orang kaya boleh sombong, gitu ya. Tapi sebetulnya tentu kesombongan karena kekayaan juga tidak sehat. Karena setelah dia meninggal, kekayaannya tidak bisa dibawa. Ya. Yang dia bawa apanya? Dananya. Makanya Bill Gates udah nyumbang itu. Dia orang kaya. Sekarang saat ini, tahun ini, Bill Gates orang terkaya di dunia. Maka dibikin yayasan untuk menyumbang. Berdana. Nah itulah yang dia bawa kalau dia sudah mati. Yang udah mati duluan siapa? Steve Jobs ya. Udah mati. Nggak bisa berbuat lagi, udah mati. Jadi kalau dia pun kaya, tapi tidak dipakai, maka percuma dia kaya. Tapi kalau dia berdana, maka kekayaan itu sudah bermanfaat untuk membawa dirinya ke akhirat yang baik. Nah itu disebut dana mana, kesombongan karena kekayaan. Tetapi walaupun kayanya sama, itu juga bisa sombong. Misalnya seseorang melihat orang lain sama kayaknya, terus dalam hati dia berpikir, ya kalau gitu saya sama dia kan sama kayaknya. Dia punya, saya juga punya. Itu udah sombong itu. Jadi merasa sama aja udah sombong. Ya, karena membandingkan. Ya. Jadi membandingkan itu adalah satu kesombongan. Jadi kalau ini bukan lebih kaya, tapi sama kayaknya, itu sudah kesombongan juga. Dia punya, saya punya. Dia punya rumah, saya punya. Dia punya mobil, saya juga punya. Itu udah kesombongan. Ya, jadi susah ya sombong ya. Sama kayaknya sombong. Miskin aja bisa sombong. Jadi dalam kitab disebut orang yang kurang itu bisa sombong juga. Misalnya seseorang lebih miskin daripada orang lain. Tapi dalam hati dia bilang, ya memang saya lebih miskin. Dia lebih banyak uangnya. Tapi kan saya gak minta uang sama dia. Hidup saya kan gak tergantung dia. Itu udah sombong. Itu sombong juga. Jadi susah ya. Kaya sombong, sedang sombong, miskin aja sombong. Maka tadi ada yang katakan sombong itu lebih susah hilang daripada nafsu indria. Ya, sombong itu susah hilang. Nah selain itu ada yang sombong karena penampilan. Ini juga wajar ya. Kalau orang cantik sombong pantas nggak? Pantas juga kan? Secara masyarakat pantas. Jadi cerita yang paling populer tentang kesombongan kecantikan tentu para hadirin pernah dengar, yaitu tentang Ratu Kemah, ya, Kemah. Jadi Ratu Kemah ini itu sangat cantik, ya. Sangat cantik dan sangat membanggakan kecantikannya. Sampai-sampai tidak mau ketemu dengan Sang Buddha, karena dia mendengar Sang Buddha itu tidak menghargai kecantikan, ya kan? Secara spiritual kan cantik nggak cantik kan sama kan? Secantik-cantik orangnya kalau dikeset kulitnya sama aja sama orang lain yang jelek. Kalau kulitnya dikeset, ya. Setuju nggak? Nah, setuju kan? Jadi kalau secara spiritual cantik tidak cantik itu sama. Isinya kulit, otot, air seni, dan kotoran. Sama gitu, ya. Kalau tidur ngorok juga ya sama. Ya orang cantik kan bisa ngorok kan. Cuman dia gak sadar gitu. Nah, jadi dia tidak mau suaminya raja suruh dia mendengar Sang Buddha ceramah. Tapi dia gak mau. Entah katanya kecantikan saya tidak dihargai gitu kan. Jadi raja itu membuat lagu yang bagus supaya terdengar oleh si Ratu Kemah. Jadi suatu kali Sang Buddha di suatu taman, Ratu Kemah mendekati, mendengar suara yang bagus, lalu dia lihat Sang Buddha, tapi dia tidak mau kelihatan oleh Sang Buddha. Dia di balik tiang supaya
Sang Buddha tidak lihat, tapi dia bisa melihat Sang Buddha. Nah, Sang Buddha sudah tahu dengan mata batinnya ada Ratu Kema yang sudah matang. Sudah matang artinya sudah siap untuk mencapai kesucian. Jadi Sang Buddha kemudian seperti para hadirin tentu pernah dengar ceritanya, mencipta seorang wanita yang jauh lebih cantik daripada Ratu Kema. Ya nggak tahu kayak apalah gitu ya. Tapi ciptaan Sang Buddha aja dengan kekuatan batin dan mengipasi Sang Buddha. Ya. Ratu Kema melihat wanita ciptaan Sang Buddha itu, ya, merasa rendah diri. Cantikan itu daripada dia. Ya. Dia sudah merasa sangat cantik. Tapi ternyata wanita ciptaan Sang Buddha jauh lebih cantik daripada dirinya. Kagum. Jadi dia sebagai wanita juga kagum melihat kecantikan wanita itu yang ciptaan Sang Buddha. Lalu Sang Buddha dengan kekuatan batinnya membuat wanita ciptaan itu menjadi menua, ya, menjadi lebih tua. Lebih tua, makin tua. Kalau udah tua gimana? Keriput, rambutnya memutih, menjadi bungkuk, dan akhirnya mungkin jatuh kali ya. Nah, Kema melihat itu, menyadari itulah manusia, ya secantik apapun kalau sudah umur 70 ya begitu ya, keriput, putih rambutnya, giginya mungkin copot ya, jalannya sudah loyo, menyadari ketidakkekalan. Nah, Sang Buddha kemudian memberikan khotbah tentang anicca, dan saat itulah Kema mencapai tingkat kesucian pertama. Lalu berapa lama kemudian mendengar khotbah, Kema mencapai tingkat arahat dalam pakaian sebagai ratu. Dan ini katanya dalam buku dikatakan jarang sekali ada orang mencapai arahat sebagai orang biasa, ya, sebagai umat awam, bukan sebagai biku atau bikuni. Ya. Umumnya sesudah menjadi biku atau bikuni barulah mencapai tingkat arahat, tingkat kesucian yang tertinggi. Tetapi Kema ini baru dengar sekali ya, khotbah Sang Buddha, saat itu juga mencapai arahat sebagai orang biasa, bukan sebagai bikuni. Ini jarang ya. Nah, mengapa sampai demikian? Tentu ada ceritanya. Jadi dulu kan selalu cerita itu dulu, ya, dulunya nggak tahu kapan lah gitu ya. Pada waktu zaman Buddha Padumutara, ya, itu berapa juta tahun yang lalu kita juga tidak tahu. Jadi pada waktu zaman Buddha Padumutara, kalau dengar Padumutara sih kita ingatannya ke Tangerang kali ya. Ada wihara Padumutara, tapi itu nama Buddha ya, Buddha Padumutara. Jadi pada zaman Buddha Padumutara, Kema ini terlahir sebagai seorang pelayan. Dia ingin menjadi bikuni, tetapi tidak bisa karena dia harus mencari uang untuk menghidupi keluarganya. Ya. Nah, karena tidak bisa jadi bikuni tapi dia sangat berbakti, maka dia potong rambutnya, dia sumbangkan untuk sangga, dan dia bertekad, saya mau menjadi siswa, bukannya siswa ya, siswi kali ya, siswi utama yang terkenal karena kebijaksanaannya. Itu tekadnya, ya, beraditana. Nah, setelah itu dia menjalani kebajikan-kebajikan, meninggal lahir, dan di banyak kali zaman seorang Buddha terlahir, sama-sama Buddha terlahir, dia juga lahir dan mendengar khotbah dari sama-sama Buddha yang lahir pada waktu itu, Vipassi dan sebagainya gitu, ya. Belum Buddha Gautama, ya. Tetapi meskipun sudah berapa kali mendengar sama-sama Buddha berkhotbah, tapi belum mencapai kesucian. Kenapa? Ya. Karena cita-citanya tinggi. Cita-citanya tinggi, mau jadi siswi utama.
Coba kalau misalnya tekadnya, saya bertekad untuk mencapai kesucian saja, udah begitu aja dah mau jadi, nggak usah pakai embel-embel siswi utama yang terkenal karena kebijaksananya. Itu sih sudah jadi orang suci, menjadi arhat, ya, jadi arhat biasa. Tapi ini cita-citanya kan lain. Cita-citanya mau jadi siswi utama yang terkenal karena kebijaksanaannya. Itu kayaknya jenjang yang tinggi. Oleh karena itu lama. Semakin tinggi cita-cita orang, semakin lama dan tentu semakin susah. Kayak orang misalnya, saya mau sekolah sampai SMP, cepet kan? Saya SMA, cepet. Saya mau sarjana, lebih lama. Mau master, magister, lebih lama. Mau doktor, lebih lama. Mau jadi profesor, lebih lama lagi. Semakin tinggi, semakin lama. Oleh karena itu, jadi seorang Buddha yang cita-cita paling tinggi sangat lama. Kalau cita-citanya di bawah itu lebih cepat. Nah, Kema ini cita-citanya tinggi, jadi siswi utama. Itu kan cuma di bawah sang Buddha, kebijaksanaannya. Jadinya berkali-kali lahir belum suci, sampai Buddha Gotama barulah mencapai kesucian dan beliau menjadi siswi utama yang terkenal karena kebijaksanaannya. Kan kita tahu sang Buddha punya siswa utama Sariputra dan Moggallana. Nah, kalau siswi utamanya Kema dan Upalawana. Jadi Kema siswi utama, cita-cita yang tinggi sehingga tercapainya lama, ya. Itulah tentang kesombongan karena penampilan atau kecantikan. Ya pasti kita semua juga suka membanggakan diri kan, apalagi kalau ngaca, gue cantik juga nih gitu kan ya. Itu kan kebanggaan, kesombongan juga itu. Ya nggak apa-apa sih, semua orang juga masih punya seperti itu, ya. Itu sangat dalam hati kita tuh ada kesombongan yang sangat sulit hilang, ya. Nah, ada lagi kesombongan karena pendidikan atau kepandaian. Jadi kalau seorang sekolah tinggi mencapai gelar ini gelar itu kan sombong, ya. Pantas sombong, ya. Ya semuanya bilang pantas ya pantas, tapi sebenarnya nggak pantas ya. Semua orang juga bisa pinter kalau dapat kesempatan, ya. Jadi kadang-kadang karena dia belajar jadi sombong. Jangankan belajar pelajaran sekolah, belajar dhamma aja bisa sombong. Dhamma mengajarkan kita tidak sombong, tapi ada orang belajar dhamma malah sombong kayak gitu. Ada nggak yang begitu? Oh, bisa aja ada. Banyak lagi katanya. Jadi kadang-kadang begitu. Ada orang kursus agama Buddha, udah kursus berasa bisa sombong. Wah, saya sekarang lebih pintar daripada yang lain. Sombong nggak? Sombong, pintarnya baru berapa sih? Dia nggak tahu apa kitab suci Buddhis ada berapa banyak. Satu lemari udah baca semua belum? Jadi udah sombong karena dia baru tahu sedikit, ya. Ada orang meditasi, wah mencapai sesuatu, wah saya sudah mencapai jana, yang lain belum. Sombong nggak? Sombong, ya. Itu kesombongan. Jadi halus, ya. Kayaknya sih bukan sombong, tapi itu sombong. Jadi kalau kita merasa kita mempunyai sesuatu, tapi orang lain nggak punya kan, itu sombong, ya. Jadi walaupun belajar dhamma yang mengajarkan jangan sombong, tapi bisa menjadi sombong. Maka kalau ditanya sama umat, pendeta yang bagaimana sih yang Anda inginkan? Yang jangan sombong, katanya gitu, ya. Diharapkan pendeta biku jangan sombong dengan sebagai pendeta sebagai biku, ya, jangan sombong, ya. Itu harapan umat. Ya setuju nggak? Setuju nggak kalau biku pendeta jangan sombong? Ya setuju, karena itu memang harusnya begitu. Tapi kadang-kadang sombong juga, ya. Udah belajar dhamma, malah sombong, ya. Mungkin salah belajarnya barangkali. Bukan salah sih, dhammanya sih nggak salah, cuman dia mungkin tidak menyadari, ya, tidak menyadari.
Nah, sekarang kita sudah tahu tentang sombong itu ada 4 kan ya. Ada sombong karena kelahiran. Sombong, ini ujian minggu depan. Udah hafal belum tuh? 4 kesombongan. Pertama, kesombongan karena kelahiran. Kedua, kesombongan karena kekayaan. Ketiga, kesombongan karena penampilan. Keempat, kesombongan karena pendidikan. Bagaimana cara yang menghilangkan kesombongan ini? Kan yang penting itu kan, ya. Kesombongan itu ada semua dan semua kita merasa. Maka tadi adalah betul bahwa menghilangkan nafsu indria itu lebih mudah daripada menghilangkan kesombongan. Dalam tingkatan orang mencapai kesucian ada 10 belenggu, ya kan? Ada 10 belenggu. Sotapana, sakadagami, anagami ini menghilangkan salah satunya adalah nafsu indria. Tapi kalau sotapana belum. Pada saat orang mencapai sakadagami, dia melemahkan nafsu indria. Pada saat orang mencapai anagami, dia menghilangkan nafsu indria. Tapi kesombongan masih ada. Jadi orang yang anagami itu masih ada rasa halus kesombongan itu. Nah, kesombongan itu baru hilang pada saat orang mencapai arahat. Ya. Jadi memang lebih susah dan lebih dalam, lebih halus sekali. Jadi ada perasaan saya ini, saya itu udah kesombongan. Jadi itu halus sekali dan hanya hilang setelah orang mencapai tingkat arahat. Oleh karena itu dikatakan menghilangkan kesombongan itu lebih susah daripada menghilangkan nafsu indria. Ya, jadi walaupun seorang anagami masih ada kesombongan yang halus sekali. Ya, merasa dirinya ada, mempunyai ini, punya itu aja itu udah kesombongan. Ya, jadi memang sulit menghilangkan kesombongan itu. Apalagi kita, ya, sotapati aja, sotapan aja masih sombong, ada rasa kesombongan. Nah, kita tentu lebih sulit lagi. Tapi tentu kita berusaha jangan sampai kesombongan itu kebangetan. Ya, jangan terlalu membuat kita terjerumus dalam kesombongan itu yang membuat kita menjadi tidak maju dalam dhamma. Jadi pertama, untuk mengurangi kesombongan itu sadarilah. Sadarilah kita sombong apa enggak. Kita perhatikan diri kita. Kita sebenarnya apa kita sombongkan, ya? Apakah kita sombong karena kekayaan? Apakah kita memandang rendah orang lain karena kita lebih kaya? Ya. Atau kita merasa kita lebih cantik sehingga orang lain lebih jelek, ya? Atau kita merasa bahwa kecantikan kita akan bertahan terus walaupun kita sudah tua, kan nggak mungkin. Nah, kita menyadari, ya. Nah, setelah menyadari itu, kembangkanlah kerendahan hati, kerendahan hati. Maka di kebiasaan negara Asia, ya Thailand apa gitu, kalau ketemu orang selalu bilangnya apa? Namaste. Ya. Kalau itu dengan anjali. Namaste. Namaste itu sama kayak namanya itu namo tase. Namo budaya. Namo itu udah kata nam. Ya. Namo budaya, namo tase, namaste. Kadang-kadang namaste, Bante gitu misalnya. Namaste. Itu kalau di Thailand, Laos apa itu, ketemu orang begini, namaste. Nah, itu berasal kata nam. Nam itu berarti to bow, membungkuk. Ya. Jadi dia membungkukkan badannya dan pikirannya, batinnya kepada orang yang dihormati. Ya. Itu kerendahan hati. Ya. Jadi begini. Namaste gitu ya. Jadi kata nam berarti membungkukkan diri. T berarti kamu. Kan? Ada kan? Dalam parita ada T, ada me saya. Kalau T kamu. Ya. Jadi namaste, nam itu membungkuk, T itu kamu. Jadi membungkuk terhadap kamu. Dan itu kerendahan hati. Siapapun yang dihadapi, dia membungkukkan dirinya kepada orang yang dihadapi itu. Itu adalah
obat untuk kesombongan. Ya, menghormati orang lain. Karena kalau orang yang sombong tidak bisa menghormati orang lain. Kalau kita bisa menghormati orang lain, berarti kita sudah merendahkan diri kita dan mengenekan rasa keakuan kita, sehingga kita bisa mengurangi kesombongan kita. Ya. Ada orang yang disuruh namaskara ke Bante nggak mau. Kenapa? Kan dia orang juga, masa saya mesti namaskara sih? Emang Bantenya mau dinamaskarain? Sebenarnya Bante sih orang mau namaskara, mau kagak kan buat dia sama aja kan. Kegunaannya namaskara itu tadi 6 itu. Kita namaskara ke hadapan Buddha Rupang atau ke hadapan biku atau orang tua, merendahkan diri kita. Jadi kegunaannya untuk kita, bukan untuk yang dihormati. Biku nggak dinamaskari lah, bisa ada biku, kita acu aja. Bikunya terus apa? Emang gue pikirin gitu kali ya. Jadi biku sih masa bodoh. Umat mau kasih hormat, mau kagak, buat biku sih nggak masalah. Tapi umat yang memberi hormat pada biku, pada Buddha Rupang, itu yang melatih diri dia. Dia sedang melatih diri untuk tidak sombong, untuk menurunkan keakuannya. Makanya namaskara 6 ya, namaskara, namo buddhaya, namaste, semuanya 6. Tubuh, membungkukkan diri, badan dan pikirannya. Itulah sepertinya dikatakan obat terapi untuk kesombongan. Jadi barang siapa yang tidak bisa menghormati orang lain, berarti dia tidak bisa mengurangi kesombongannya. Ya. Oleh karena itu para hadirin yang merasa perlu mengurangi rasa sombong, nah hormatilah orang lain dengan merendahkan diri kita. Tapi jangan pakai embel-embel ya. Itu rendah diri itu seperti katanya rendah diri itu seperti ular yang dicabut taringnya, jadi dia sudah tidak lagi sombong. Jadi kalau ular udah gak ada giginya, kan gak bisa apa-apa kan? Jadi dia tidak sombong lagi. Kalau kita punya sesuatu yang hebat, wah kita sombongkan. Tapi semua itu kan kosong. Ya. Semuanya kan akan hilang pada waktunya. Jadi tidak ada yang disombongkan. Ya. Diri kita juga pada waktunya akan lenyap. Badan kita. Ya. Batin kita, pikiran kita akan hidup lagi nanti di kehidupan yang akan datang. Tapi badan kita yang sekarang kan akan hilang. Uang kita akan hilang. Rumah kita tidak bisa dibawa. Ya paling-paling kita dibakarin rumah-rumahan lah begitu. Ya. Nyampe nggak rumah-rumahannya? Ya. Ya bagus juga sih dibakarin rumah-rumahan, mobil-mobilan, ya gadget dibakar gitu ya. Ya boleh juga sih. Jadi supaya menyenangkan hati keluarga. Dan menyenangkan hati yang meninggal kalau dia, wah ya, saya dibakarin rumah-rumahan, kita dapat dari rumah satu. Itu kalau gitu, kalau harus dibakarin rumah-rumahan, orang barat tuh gak ada yang punya rumah kali ya. Habis gak dibakarin sih kan. Orang Amerika kalau mati dibakarin rumah gak? Enggak, berarti dia pada gak punya rumah semuanya. Miskin semua dia. Kalau kita meninggal dibakarin rumah, dikasih uang, dibakarin uang, jadi kaya di sono. Ya gak tahu bener gak ada. Siapa pernah ke sono? Nggak tahu. Jadi kita harus cerita. Jadi sebenarnya kalau dibakarin uang, dibakarin rumah, dibakarin video atau bener nggak sih? Gak tahu gitu ya. Orang Amerika miskin semua sono karena nggak dibakarin apa-apa. Nah itulah para hadirin yang saya hormati. Jadi kadang-kadang ya kesombongan itu demikian berakar sampai susah diobati. Ya. Jangankan kita ya, Cana itu kusir ya. Cana itu kan kusir Sang Buddha waktu jadi pangeran, jadi biku dia. Tapi sombong. Ya. So bayangkan aja, kusir aja sombong, apalagi supir kali ya. Baru kusir aja sombong. Jadi Cana ini kusir Sang Buddha waktu jadi pangeran. Setelah Sang Buddha jadi Buddha, jadi biku.
Setelah jadi biku, sombong. Malah suka menghina Sariputta dan Moggallana. Kan keterlaluan ya. Itu Sariputta dan Moggallana itu siswa utama. Tapi Cana ini karena sombongnya suka mencela Sariputta dan Moggallana. Keterlaluan. Dinasihatin oleh Sang Buddha nggak mempan juga. Itu kan gila gitu ya. Sang Buddha kasih nasihat, kamu jangan begitu. Kagak mempan. Ya, karena dia sombong karena apa? Saya kan kusir sang Buddha kita dulu. Wah, hebat kan ini, ada ibaratnya hubungannya sangat dekat dengan Sang Buddha. Ya, kalau zaman sekarang sebetulnya koneksi kali ya. Koneksi, ya. Jadi karena dia merasa kusir Sang Buddha, dekat hubungannya Sang Buddha, sombong. Sampai nasihat Sang Buddha sendiri tidak diajukan. Nah, untuk menekan kesombongan itu, maka Sang Buddha meminta yang Arya Ananda sesudah Sang Buddha wafat mencapai nibbana untuk menghukum kesombongan itu dengan Brahmadanda, hukuman yang berat. Ya. Jadi Sang Buddha mengatakan pada yang Ananda, nanti setelah beliau wafat, Cana berilah hukuman. Terus yang Arya Ananda bilang, waduh, ini kalau saya ngomong dia marah, katanya badannya gede katanya. Cana tuh kusir, badannya gede. Yang Arya Ananda kan nggak gede. Ntar katanya dia marah dia bisa memukul katanya gitu kan. Kalau gitu Sang Buddha bilang, kalau gitu bawalah 500 biku. Kan? Jadi takut kan, banyak soalnya bikunya. Nah, jadi setelah Sang Buddha wafat, yang Arya Ananda mengunjungi Cana dan memberitahukan Sang Buddha memberikan hukuman. Apa hukumannya? Brahmadanda, hukuman yang berat. Gimana caranya? Mulai saat ini katanya, kamu boleh ngomong apa saja, tapi tidak boleh satu orang pun biku menjawab. Ya, dikucilkan. Ya, istilah pengucilan ya. Jadi siapa saja, semua biku yang dalam lingkup sangga tidak boleh menanggapi, menjawab, berkata-kata dengan Cana. Jadi Cana boleh ngomong apa saja, tapi semua biku tidak boleh menjawab, tidak boleh menanggapi. Ya. Itu hukumannya. Itu hukumannya berat apa enggak kalau gitu? Jadi dia sendirian hidup, gak ada nemenin, gak ada ajak ngomong gitu. Ya. Waduh, Cana itu mendengar seperti itu pingsan 3 kali. Coba bayangin, gak boleh ngomong. Dia ngomong gak ada yang dengerin, dia ngomong gak ada yang nyautin, gak ada yang pedulikan. Bisa gak hidup begitu? Kan gak enak sekali ya. Jadi mendengar jawaban itu, hukuman itu, Cana pingsan 3 kali. Akhirnya dia karena udah putus asa, jadi dia nggak bisa ngomong sama yang lain, dia latihan terus. Akhirnya mencapai arahat. Terus setelah mencapai arahat, datang lagi menemui Ananda. Bante katanya, mohon hukumannya dicabut katanya. Saya sudah insaf dan ini loh. Terus yang Arya Ananda bilang, ya sejak kamu menjadi orang suci katanya, dengan sendirinya hukuman itu sudah terlepas, sudah bebas gitu. Nah itulah jadi berarti para hadirin yang saya hormati, kesombongan itu sangat sulit dihilangkan. Tapi kalau masih ada kesombongan sedikit-sedikit itu wajar ya. Wajarlah kalau orang itu punya rasa kesombongan, tapi jangan dikembangkan ya. Jadi tadi menghilangkannya adalah dengan menyadari, kemudian mengembangkan kerendahan hati ya, menghormati orang lain, menghormati biku, menghormati orang tua, menghormati orang lebih tua dan sebagainya kepada semua orang ya, menghormati semua orang ya. Jadi begini ya, jadi ini tanda kerendahan hati ya. Katanya kan kita memberi salam dengan anjali. Anjali ini artinya engkau dekat di hatiku
Ini kan hati apa jantung ya. Jadi di sini ya kita dari kan bisa begini ke begini kan. Jadi dari jauh jadi dekat kan. Jadi engkau, you are close to my heart. Wow, dalam bahasa Inggrisnya ya, you are close. Maka dulu saya udah pernah cerita bahwa salam orang Asia Anjali. Ya. Kalau salam orang Barat gimana? Salaman. Apa tujuannya? Kenapa salaman? Itu zaman koboi. Jadi zaman jago-jagoan itu ya. Kalau dia salaman, dia ingin memperlihatkan bahwa tangan saya ini nggak megang senjata. Kalau megang senjata kan gitu kan, nggak bisa salaman. Jadi untuk memperlihatkan niat baik bahwa saya tidak berniat jahat dan saya tidak memegang senjata, dia salaman. Jadi tangannya berarti kosong, tangan kosong. Itu makna salaman. Ya. Kalau ini tadi kerendahan hati dan kedekatan hati kita dengan orang yang kita jumpai. Ini. Kalau lebih dalam lagi tentu namaskara, ya, dengan 5 titik. Ya. Itu yang lebih penghormatan yang lebih tinggi. Kalau biasa seperti ini, ya. Tapi kalau lebih tinggi lagi penghormatan adalah namaskara. Itu penghormatan yang lebih tinggi daripada Anjali. Tapi kalau misalnya lagi di jalan ada biku liwat kita namaskara kan orang bingung ya. Jadi kalau di jalan ya mungkin begini aja. Tapi kalau di rumah atau lagi ngundang biku atau di wihara ya mau namaskara boleh. Tapi kalau kita nggak namaskara juga bikunya diam aja gitu. Nggak bisa namaskara kan nggak gitu ya. Buat biku sih mau namaskara mau kagak masa bodoh gitu ya. Tujuannya untuk diri kita, bukan untuk si biku ya. Maka nanti orang Barat bilang, ngapain itu namaskara ke patung? Emang patung ada apanya katanya? Ya memang gak ada apa-apanya. Tujuannya untuk membungkukkan diri kita kepada kebijaksanaan Sang Buddha yang dilambangkan di patung itu. Bukan buat patungnya. Patungnya sih emang nggak bakal marah-marah kan patungnya kan. Kalau ada nggak namaskara apa patung turun? Kamu kurang ajar. Kan nggak begitu ya. Tapi di beberapa patung suka ada penunggunya ya. Kalau kurang ajar suka-suka dihukum juga gitu ya. Jadi hati-hati juga ya. Jadi walaupun patungnya sendiri tidak akan bangun ya, tapi kadang-kadang di patung itu karena sudah dibayangin lama itu suka ada yang berdiam, makhluk yang berdiam situ. Nah, kalau ada kurang ajar tuh suka-suka dihukum juga sih oleh yang berdiam ya. Itu sih percaya nggak percaya dah ya. Namanya wallahu alam bisawab. Tuhan tanya saya tidak bisa jawab ya. Nah, baiklah para hadirin, demikian saja kita sudah memahami tentang kesombongan. Jadi kembangkanlah kerendahan hati ya. Tapi jangan sangat rendah hati sampai sombong dengan kerendahan hatinya itu. Saya rendah hati. Saya adalah orang yang paling rendah hati di dunia ini. Yang lain kalah sama saya rendah hatinya. Itu udah sombong itu, ya. Nah, jadi sadarilah kesombongan itu, rendah hatilah, tapi jangan sampai sombong karena kerendahan hatinya itu, ya. Terima kasih. Namo Buddhaya. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Sudah ada 3 pertanyaan tertulis yang masuk. Namun sebelumnya kami persilakan dulu kepada Bapak Ibu. Jika ada yang ingin bertanya secara lisan, kami persilakan. Silakan Pak. Pak boleh maju ke depan supaya suaranya terdengar. Terima kasih. Kesombongan dengan kebanggaan itu definisinya apa? Beda. Kesombongan dengan kebanggaan. Kalau kita sombong, misalkan kita tidak punya apa-apa, kita sombong. Tapi kalau kebanggaan kita mencapai suatu apa yang kita cita-citakan, itu kita bangga. Itu definisinya apa? Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi antara kesombongan dan kebanggaan ya. Jadi dalam kaitan ini sih dianggap sama ya. Kesombongan adalah sesuatu yang sebenarnya kan membanggakan kelebihan gitu. Malah membanggakan kekurangan itu kesombongan juga. Jadi
kebanggaan dengan kesombongan itu dalam hal ini dapat disamakan gitu ya. Kalau seseorang mempunyai pendidikan terus berhasil, dia bangga kan, itu kesombongan. Jadi kebanggaan itu termasuk kesombongan. Tapi kesombongan jadi lebih luas lagi. Kalau kebanggaan kan hanya kelebihan dia. Tapi kesombongan termasuk kurang aja juga sombong juga gitu. Jadi dalam kaitan dengan teori disamakan. Jadi kebanggaan termasuk kesombongan gitu ya. Ya masih. Kemudian ada pertanyaan, ada lagi? Dipersilakan, apakah ada di antara Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya secara lisan kembali? Kami persilakan. Baik, jika tidak ada, kami persilakan kepada Romo untuk menjawab pertanyaan tertulis yang masuk. Terima kasih. Ya, terima kasih. Saya mau tanya di mana bisa dibeli buku-buku cerita tentang zaman Sang Buddha. Sekarang sih barangkali tidak begitu sulit ya mencari buku-buku. Ya di toko buku ada, atau buka internet aja kali ya. Itu banyak cerita-cerita tentang Sang Buddha ataupun siswa-siswanya. Jadi sekarang kalau kita buka internet banyak buku-buku yang bisa dibaca dari internet. Kalau tidak ya kita ke toko buku atau ke bursa-bursa di wihara-wihara ya. Apakah kita sebagai umat Buddha biasa bisa mencapai tingkat kesucian arahat, padahal kita sebagai umat biasa masih punya nafsu indera dan kemelekatan ya. Jadi kalau ditanyakan bisa nggak mencapai arahat ya. Jadi kita tahu tingkat kesucian itu kan ada 4 ya, ada Sotapanna, Sakadagami, Anagami, dan arahat. Tadi Ratu Kema itu bisa mencapai tingkat arahat sebagai manusia umat biasa, bukan sebagai bhikkhuni. Tetapi teoritis sulit ya, teoritis sulit itu bisa tercapai dalam keadaan yang luar biasa ya, karena Ratu Kema itu mempunyai satu kumpulan kebajikan yang luar biasa. Tetapi pada umumnya tidak mudah mencapai tingkat arahat sebagai umat biasa. Kebanyakan si umat biasa mencapai tingkat kesucian Sotapanna atau Sakadagami. Kalau Sotapanna itu tingkat kesucian pertama, itu masih bisa hidup sebagai manusia biasa ya, kayak biasa aja, cuman orangnya baik lah gitu, nggak punya niat jahat, tidak berlebihan gitu ya. Ya kesalahan-kesalahan kecil sih masih bisa ya, tapi tidak jahat. Jadi itu Sotapanna ya. Bisa umat zaman Sang Buddha banyak Sotapanna, puluhan ribu atau ratusan ribu. Sakadagami itu mulai agak sulit hidup sebagai manusia biasa kalau berkeluarga, karena nafsu indria sudah lemah, tidak lagi nafsu indria ya. Kalau Anagami itu nggak ada nafsu indria sama sekali ya, keinginan jahat juga udah nggak ada. Jadi itu agak sulit ya. Kalau yang muda itu Sotapanna sampai Sakadagami, tapi Sakadagami biasanya sudah tidak hidup berkeluarga ya, atau tidak dengan suami istri gitu. Nah, kalau arahat itu lebih sulit lagi. Karena kalau katanya ya, kalau sudah mencapai tingkat arahat sebagai manusia umat awam biasa, tidak menjadi biku, maka dia akan meninggal dalam waktu 7 hari. Jadi harus menjadi biku atau bikuni yang silanya lebih banyak. Jadi praktis sulit, atau begitu jadi arahat harus segera memasuki sangga gitu. Tapi kalau Sotapanna banyak, waktu zaman Sang Buddha banyak Sotapanna. Mungkin salah satunya lahir di antara para hadirin. Kan kita tahu Sotapanna itu terlahir 7 kali lagi kan, maksimal. Bisa juga 2 kali, 3 kali bisa. Maksimal 7 kali lagi. Jadi ratusan ribu Sotapanna yang hidup di zaman Sang Buddha, kan dia kan ada yang terakhir kembali kan di alam manusia. Nah mungkin di antara para hadirin, nggak tahu yang mana gitu ya, ada Sotapanna. Nah cuman memang cirinya gimana? Ya cirinya nggak kelihatan ya,
nggak ada tulisan Sotapanna di sini, ya. Jadi susah carinya. Tapi yang jelas orangnya baik, tidak pernah berbuat jahat, tidak melanggar sila, gitu ya. Jadi kalau Sotapanna itu tidak pernah melanggar Pancasila, ya. Ya, tapi kan nyarinya susah ya. Nyemprot nyamuk aja udah melanggar sila, ya. Jadi kalau dia ada nyamuk, dia tidak semprot, dia lihat gitu ya. Nah, ada nyamuk nempel, ya tiup, ya tidak. Kalau kita kan masih nempok nggak? Nah itu belum Sotapanna, ya. Ada kacua, kepak, nah belum Sotapanna. Tapi kalau Sotapanna ada kacua tidak dibunuh, tidak melanggar sila, ya. Ya cari aja yang tidak melanggar sila begitu ya. Itu mungkin Sotapanna, dan orangnya baik, ya orangnya baik, tidak pernah berpikir jahat. Ketawa bisa, tapi tidak terbahak-bahak. Bisa menangis, bisa, tapi tidak guling-gulingan nangisnya gitu. Sedih, tapi tidak sampai, kan ada orang nangis sampai guling-gulingan gitu. Nah ini enggak. Ya. Jadi bedanya sih nggak banyak, cuman ya kesannya sebagai orang baik, tidak pernah melanggar sila. Jadi oleh karena itu dikatakan bisa kan? Susah ya. Kita mau mencapai Sotapanna juga tidak mudah. Ya. Artinya kalau kita harus sebagai umat biasa itu harus membuang 3 belenggu kan. Kepercayaan terhadap sang aku yang keliru, terus keraguan-raguan dan kepercayaan bahwa upacara semata-mata bisa membuat orang menjadi suci. Jadi kalau kita masih ragu-ragu saja, itu belum mencapai kesucian. Ragu-ragu terhadap ajaran Sang Buddha. Jadi kalau orang yang Sotapanna itu tidak ragu-ragu lagi. Jadi misalnya kalau dia mendapat suatu kemalangan, terus dia bertanya, aduh kenapa ya saya kok malang ya? Ini kok hidup ini tidak adil. Mikir gitu aja udah bukan Sotapanna tuh. Ragu-ragu. Kalau dia sudah yakin mendapat kemalangan, dia terima, iya memang ini karma saya, gitu. Hidup kok susah amat sih, kok kayaan dia dari saya katanya. Saya udah susah-susah, dia enak-enak kayak dia. Itu tidak yakin, ragu-ragu terhadap ajaran Buddha, belum Sotapanna. Ya. Kemudian, mengapa di zaman Sang Buddha banyak orang yang setelah mendengarkan khotbah Sang Buddha langsung mencapai 3 kesucian tertentu? Apa dasarnya? Jadi pertanyaannya, kenapa kita lahirnya sekarang nggak dulu aja gitu? Waktu ada Sang Buddha. Apa mau nanya begitu? Kenapa kita lahirnya sekarang? Bukannya waktu zaman Sang Buddha. Nah, itu namanya masih ragu-ragu dengan ajaran Sang Buddha. Karena semakin orang itu mempunyai kebajikan yang besar, maka semakin besar kemungkinannya dia bisa lahir berbarengan dengan Sang Buddha masih hidup. Semakin jauh dengan zaman Sang Buddha, berarti karmanya semakin kurang bagus, gitu. Karena jauh dari ajaran Sang Buddha yang diajarkan sendiri. Jadi pada waktu itu, ya, seperti Ratu Kema tadi, dia punya tumpukan karma baik yang sangat banyak, sehingga dia berkesempatan untuk bertemu dengan Buddha Gotama atau sama Sang Buddha yang lainnya, karena kebajikannya banyak. Jadi karena kebajikannya memang banyak, berkesempatan lahir di zaman Buddha Gotama atau sama Sang Buddha, maka kesempatan untuk mencapai kesucian lebih besar. Ya. Jadi pada zaman Sang Buddha lahir ada, maka orang-orang yang lahir pada saat itu banyak yang mempunyai karma baik yang besar, sehingga kemungkinan dia jadi udah kayaknya tumpukan karma baik itu sudah mencukupi untuk mencapai kesucian. Jadi seperti yang dikatakan, semakin tinggi cita-cita, semakin lama, semakin banyak paramita yang harus dilakukan. Jadi untuk mencapai tingkat kesucian tertentu, mesti menjalani sekian paramita. Nah, pada saat Sang Buddha lahir atau timbul di dunia, maka banyak orang-orang yang paramitanya cukup bisa terlahir. Itu adalah karma dia, karena paramitanya sudah bagus, mempunyai kesempatan terlahir di zaman Sang Buddha, sehingga bisa mendengar dhamma sendiri dari Sang Buddha, langsung mencapai kesucian. Nah, semakin jauh daripada zaman Sang Buddha, kalau kita sudah 2500 tahun lebih barangkali, itu berarti karma kita kalah bagus dengan orang yang dulu itu, karena dhammanya udah semakin jauh.
Semakin jauh semakin kurang bagus ya. Kita masih bagus karena masih bisa mendengar dhamma. Nanti lama-lama dhamma itu diselewengkan sedemikian rupa sampai akhirnya dhamma yang benarnya kagak dikenal lagi. Itu lebih jelek lagi itu buah karma orang yang laki itu lebih kurang lagi. Sekarang kita katakanlah masih bisa mengenal Buddha Dhamma sebagaimana dia itu sang Buddha. Sekarang barangkali 1000 tahun lagi Dhamma ini mulai diajarkan dengan cara yang salah, mungkin Dhammanya tidak dikenal lagi, akhirnya pada satu waktu Dhamma ini tidak dikenal lagi. Nah, pada saat itu berarti orang-orang hidup pada waktu itu kesempatan mencapai kesucian sangat sedikit. Nanti datanglah Buddha baru mengajarkan Dhamma yang sama, gitu. Jadi itulah alasannya mengapa semakin dekat dengan zaman Buddha, sama-sama Buddha, semakin banyak orang yang mencapai kesucian karena karmanya memang memungkinkan. Saya mau tanya, saya pernah mendengar ceramah di radio bahwa dikatakan rendah diri dan tidak percaya diri termasuk kesombongan juga. Ya, jadi tadi saya sudah katakan, jadi kesombongan itu bisa karena kita mempunyai kelebihan, ya. Kita punya kelebihan, kita sombong. Tapi bisa juga kita sama, equal namanya ya. Jadi equal, jadi ada superiority, ya, itu kesombongan. Merasa lebih. Tapi equal, sama, itu juga kesombongan. Dia punya, saya punya, ya. Kurang juga kesombongan juga, ya. Jadi saya rendah diri, tapi kan saya, ya itu tadi, saya nggak punya, dia punya, tapi kan saya nggak hidup tergantung dia. Itu sombong juga, dia merasa dia tetap ada lebihnya juga gitu, ya. Walaupun dia kurang, tapi dia merasa hidup dia tidak tergantung pada orang kaya. Dia rendah diri, tapi dia merasa, saya kan bisa hidup dengan begini, ya misalnya gitu. Jadi yang dikatakan di buku demikian. Walaupun dia kurang, tapi tetap sombong dengan kekurangannya itu, ya. Jadi itu kira-kira penjelasannya mengapa rendah diri itu juga termasuk kesombongan, ya. Saya kira demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Namo Buddhaya.